Pagi people, sekarang tanggal 2 bulan 9 jam setengah 8 lewat. Sarapannya masih telur sama kopi. Hari ini kayaknya mungkin nanti nggak nge-gym tapi rest aja, mungkin hanya ngajar aja ya. Kalau kuat ngajar, kalau nggak kuat nggak ngajar, karena kesalahan beberapa hari yang lalu saya terlalu banyak makan sambal tomat dan itu kepedesan, sehingga hari ini lambung saya jadi nggak enak dan akhirnya menyebabkan kepala saya jadi migrain. Jadi buat teman-teman, hati-hati kalau diet dan makan sambal, karena kalau asam lambung naik maka kepala nggak enak dan dapat mengganggu aktivitas latihan, serta sebisa mungkin tetap dietnya terjaga. Dan kalau memang harus minum obat ya minum obat. Jadi buat teman-teman, semoga pengalaman saya ini bisa menjadi pengalaman buat teman-teman semua dan tidak mengalami kejadian seperti saya. Oke, saya mau siap-siap dulu, mau sarapan lalu mau minum obat. Semoga nanti baik-baik saja, amin. Ya walaupun lagi kurang fit, tapi tadi udah sarapan, udah minum obat juga, agak reda. Jam 8 ada ngajar, tetap harus tanggung jawab dengan pekerjaan karena masih bisa bergerak. Tapi kalau udah sakit nggak bisa bergerak, ya harus rest total. Dan alhamdulillah diet walaupun agak migrain tetapi masih tetap konsisten ya. Habis ini nanti jam 10 ada ngajar di W-Gym lagi. Pokoknya inilah konsistensi seorang pekerja personal trainer dalam diet. Pekerjaan harus diselesaikan, tanggung jawab, dia juga harus konsisten, belum lagi latihan. Jadi memang ya berat banget gitu loh. Paling perih gitu loh. Paling perih dan? Ini perih dan? Kuda. Jadi ini sedikit sharing lucu aja. Jadi buat teman-teman yang mengidolakan boleh, mengidolakan atlet-atlet luar negeri boleh, tapi jangan bandingkan dengan atlet luar negeri dengan atlet Indonesia. Coba bayangkan kayak misalnya Breonma, Sebum, atau mungkin atlet-atlet lainnya main fisik kayak Sadik, atau mungkin kayak siapa namanya? Jeremy Bondia dan lain-lain. Mereka kalau di Indonesia jadi PT, ngajar, nge-gym, diet, latihan, saya yakin juga pasti juga sama satu kelas sama kayak kita mungkin. Jadi pro muscle ya kan. Ya mereka di luar negeri wajar bisa begitu gede. Satu, mereka alatnya juga komplit. Kedua, makanan suplemen di sana murah. Ketiga, mereka itu udah kaya-kaya. Jadi mereka itu habis latihan makan, tidur, latihan makan, gitu aja kerjaannya. Jadi please buat teman-teman yang selalu membandingkan, mengagung-agungkan atlet luar negeri, lebih baik kalian mengagung-agungkan atlet dalam negeri deh. Karena apa? Karena mereka itu perjuangan sangat keras dibandingkan mereka. Gitu aja sih. Sudah selesai ada privat di W-Gym. Sekarang waktunya bed rest. Sekarang mau latihan tipis-tipis juga, kondisi nggak enak. Migrainnya masih berasa sedikit. Pulang, makan, tidur. Anjir. Ini anak nakal nih, anak nakal nih. Ini anak nakal nih. Ya, jadi kalau teman-teman memang nggak fit, jangan paksain latihan karena dapat mengganggu kesehatan. Oke? Lebih baik istirahat. Ya, kebetulan lagi anak asam lambung, ada Mbah Jenang lewat tuh. Mbah, nih ya. Kantong putih. Nggak apa-apa Mbah, putih aja. Sehat Mbah? Sehat. Alhamdulillah ya. Mbah, nah rame nggak nih yang beli? Ya. Rame ya? Ya sitek-sitek. Enggak mah. Jadi Mbahnya ini usia berapa Mbah sekarang? Ya. Usianya berapa? Umurnya? Hitung dulu deh. 70 tahun masih berjualan jenang. Wah. Ini sekitaran daerah Condong Catur, Yogyakarta. Jenangnya bersih loh tuh. Ini lagi. Cukup Mbah, gitu aja. Terus ini gulanya pakai. Iya Mbak, aku lagi kena Mbah, asam lambung. Beneran? Banyak makan pedas. Ditambahin. Mas, segitu aja Mbak, cukup. Makanya mumpung Mbah lewat, pengen makan jenang buat lambung. Iya. Sebentar Mbak ya. Saya ambil uangnya dulu. Oh, enggak usah Mbah, buat Mbah aja. Aku sakit. Aku jenangnya aja.
Ini mau mana? Mau ngider lagi? Iya. Atau mau pulang? Ya. Bayi juga ya. Oh iya. Hati-hati Mas, sehat-sehat. Bisa naikinnya? Iya. Sampun, Pak. Bisa. Bisa. Oh iya. Ini mah. Oke. Alhamdulillah Mbak ya, habis ya? Udah mau habis. Itu kan. Nek doyan kan sekolah. Oke. Yang Bali kok. Oke. Ini mah. Tadi Mbak. Iya. Ya jadi teman-teman, ini sedikit nasihat dari saya, atau mungkin ya sedikit petualah bahwa kita hidup itu nggak sendirian, bukan soal makanannya atau apa, tapi setidaknya niat kita adalah mau ngelarisi, membantu, karena perjuangan beliau ya kita tahu lah sudah umur 70 tahun, mungkin banyak yang seperti beliau. Jadi buat teman-teman yang mampu, yuk sedikit kita membeli, menghormati, membantu mereka, karena do good and good will come to you. Ya sekarang jam 1 bro. Ini makan siangnya bubur sumsum tadi, gula merahnya, ini ayam, nanas sama telur. Jadi berhubung lambung saya lagi nggak bagus, saya pengen makan karbonnya yang agak lembut aja. Oke, selamat makan siang. Selamat sore people. Sekarang jam 4:15. Saya jam 4:15 ada ngajar di Wejim. Ya sekarang kondisi sudah mulai membaik, sakit kepala sudah nggak terlalu. Ini saya harus minum madu hitam lagi. Untung ada ini ya, jadi jaga saya drop. Ini enak tapi asli pahitnya itu yang tidak nahan. Tapi memang habis minum ini sih terasa banget badan tuh kayak berkeringat gitu, dan emang enak sih, memang kondisi badannya enak, cuman pahitnya nggak nahan banget. Oke teman-teman, saya mau berangkat dulu ke Wejim. Ini contohnya yang makan sehat. Saya dulu dong. Oke, selamat sore teman-teman. Saya mau fitness tapi nggak jadi karena ya masih kondisi nggak sehat. Daripada saya paksain nanti malah sakit, lebih baik saya off hari ini. Tetapi saya di sini mau sharing-sharing sama teman saya, Koko Koceng, asik. Namanya nggak nasinya, namanya Koko Hari. Ya, dia ini lulusan APKI, khusus apa? Nutrisi ya, kok? Sport nutrisi. Sport nutrisi ya, kok. Nah, jadi, kok coba kasih tahu teman-teman yang mau diet sehat untuk cewek atau cowok, ini yang bukan untuk lomba ya, yang diet sehat, gimana caranya biar dietnya itu tetap lama, kita bisa ngerasain makan enak, tetapi fat loss dan berat badannya turun. Oke. Ya, pokoknya intinya pengennya adalah sehat, beratnya, lemaknya turun, tetapi masa ototnya naik gitu. Ya. Nah itu gimana kok? Coba kok. Yang keras semuanya kok, yang keras kok. Syaratnya kalau turun berat badan tetap defisit kalori ya. Defisit kalori. Nah, Oke. Juga dipikir namanya energi yang kita makan sama energi yang kita keluarin harus seimbang. Harus seimbang. Harus seimbang. Oke. Ngomongnya agak keras kok biar enak kok. Oke. Dekatnya nggak apa dekat aja. Nah, Berarti energinya harus seimbang ya. betul. Nah itu gimana tuh jadinya? Jadi kalau kita cuma makan sehat doang, makan clean gitu, Clean itu maksudnya yang hambar itu kan? yang hambar, Heeh. rebus-rebusan semua, Heeh. itu sulit bertahan lama dietnya. Ya betul. Aku juga pernah ngerasain tuh diet yang kayak gitu tuh cuma maksimal 3 bulan. Habis itu nggak enak rasanya, membosankan. Nah terus Apalagi kalau kita yang misalnya mahasiswa, kerja dan lain-lain, yang ada aktivitas lain selain ini ya, selain olahraga ya, otomatis kita juga perlu makan makanan enak. ya betul, biar supaya nggak bego-bego banget lah. Betul. Biar supaya nggak bego-bego ya. Betul. Nah, terus. Tapi nggak juga kita forsir makanan-makanan yang tinggi lemak, makanan-makanan yang terlalu gurih. Jadi intinya yang penting nutrisinya seimbang dulu, karbohidrat, protein, lemaknya udah seimbang, udah cukup buat harian kita. Baru kita atur mana yang kita harus makan sehat, mana kita harus enak
buat lidah kita makanannya. Oh gitu. Berarti semuanya harus diatur, harus seimbang ya. Betul. Nah, maksudnya seimbangnya gimana? Misalnya sehari misalnya Pak makan pagi, siang, sore, malam tuh bagaimana enaknya gimana? Strateginya? Strateginya, misal ada Ini sebentar dulu. Ini buat cewek sama cowok sama nggak nih? sama Aja ya. Oke, aturannya strateginya sama. gimana? Misalnya makan Aturannya pagi sama. gimana? Misal gini, ada orang yang suka cemilan gurih, cemilan enak. Ya, Ada gurih itu maksudnya asin, macam-macam lah, ada yang manis, ya. ada yang Oke, biskuit juga ada. terus. Ada juga yang suka makan besarnya yang enak. Dia nggak doyan nyemil. Dia nggak suka nyemil, tapi makan besarnya enak. Makan besarnya enak. Oke, nasi padang segala macam gitu. Iya, nasi Bisa. padang. Enak kan nasi padang. Oh iya. Enak kan? Boleh. Jadi kalau caranya saya biasanya saya mix. Misalnya saya suka makan besar yang enak, saya usahakan ketika makan besar itu karbohidratnya cukup, nasi misalnya sekepal tangan. Sekepal tangan. Sekepal tangan cukup, jangan Oke. nambah. Oke, nasinya sekepal tangan ya. Oke, Ya. terus Terus kita ambil sayur protein 2 macam, misalnya tempe, tahu atau tempe, tahu, ayam. atau ayam. Oke. Itu mau yang pakai minyak nggak apa-apa itu? Nah, minyaknya kita jangan terlalu banyak. Oh, tetap aja harus. Tapi kan udah ada rasanya enak. Oh, yang penting udah kerasa enak tapi tetap aja dipilih-pilih lah ya. Gitu. Oke, jangan sampai terus kuahnya disiram gitu ya. Oh, jangan sampai kuahnya disiram. Oke, Kuah santan terus disiram ya. Yang enak-enak aja pokoknya ada rasanya lumayan. Hmm. Udah kita makan enak, misalnya kita suka proteinnya masuk, Hah? sayurannya juga masuk. Sayurnya masuk, oke. Sayuran hijaunya biar kita perutnya terisi penuh. Oke, seratnya tinggi lah ya. Seratnya Oke. tinggi. Nah, itu salah satu cara saya ngakalinnya. Heeh. Nah, udah makan enak, makan besar enak nih. Hmm. Sekarang misalnya kalau kelaparan lagi kita boleh cemilannya pakai buah. Cemilannya buah. Cemilannya buah. Jadi kita makan enaknya dapat, sehatnya ada. Sehatnya ada, oke. Seimbang kan? Seimbang. Tambah kita olahraga. Itu berarti makan sekepal nasi itu mau pagi, siang, malam gitu atau gimana? Atau sekali doang? Diatur. Diatur dari aktivitas kita. Oke. Kalau kita cuma duduk ya, duduk Oh, main kalau cuma game. duduk doang, main game doang. Nah, itu kalau kita mau makan banyak-banyak otomatis nggak mungkin. Nggak mungkin kita Over kalori lah nantinya over ya. kalori, Oke, nggak oke. mungkin, ya kan? Kalau kita buat olahraga, buat badan kita sehat, build muscle kayak Mas Agung gini bagus. Oke. Ya kan kita makan enak, otak kita sehat, badan kita sehat, lidah kita sehat. Ya kita sehat, Oh, oke. enak tuh rasanya. Nah, yang penting seimbang seperti itu. Wah, gitu ya, seimbang ya. Ya. Jadi misalnya gini, pagi yang enak bagusnya makan apa? Ini yang maksudnya dalam arti untuk biar supaya fat loss dan lain. Yang strateginya biar enak deh. Kalau pagi biasanya apa? Biasanya kalau pagi. Nah, kayak tadi kita mix aja, maksudnya mau enaknya kapan, mau yang sehatnya kapan gitu ya. Oke. Tapi perbandingannya 80% kita makan sehat, 20% kita makan yang enak-enak. Oke, terus. Misalnya kalau kita pagi mau makan enak, nasi uduk, ayam, telur, silahkan. Atau kalau yang sehat, misalnya kita makan roti gandum pakai telur, ya kan oatmeal, itu boleh. Kita tinggal pilih mana kita suka nih. Oh, mana yang suka ya, oke. Nah, kayak gitu. Misalnya yang enak nih, Yang enak, misalnya udah nasi uduk kek, nasi uduk, ayam, telur, tempe, enak tuh. enak. Kerupuk. Terus Satu porsinya, porsi, cukup 1 porsi, jangan nambah. tapi porsi nasinya kita request nggak? Misalnya nasi dikit aja mbak, kita gimana tuh? Enggak. Nasinya biasa aja, kayak ada kotak mika gitu ya biasanya. Bisa teknika. Udah cukup. Cukup ya. Cukup Oke, sarapan. sarapan ya. Nanti habis itu makan lagi nih. Makan siang. Misalnya antara makan pagi dan makan ada lapar nih. Nah, Itu ngambilnya berarti buah gitu. boleh buah. Oke. Tengah-tengah kita ngambil pakai buah yang rendah kalori. Apa tuh? Macam-macam. Apel lah ya. Apel ke jeruk, pir, ya kan. Oh, gitu. Pepaya, semangka, Oke. melon bagus. itu. Oke, siang nih pengen makan enak lagi. Pokoknya yang enak deh pokoknya. Yang enak lagi. Nasi Sama. Padang misalnya dari Padang nih, nasi Ya. Padang misalnya. Sama kayak tadi. Nasi Nasinya sekepel. Terus Kan? misalnya ada pakai tunjang-tunjang itu nggak usah pakai kuahnya berarti ya? Ya. Nggak kayak usah, gitu, itu aja nggak ditiriskan kuahnya cukup usah. Betul. Oke. Asal ada rasa aja. ada rasa aja. Ada rasa, Oke. proteinnya masuk, tambah sayuran. Heeh. Kayak gitu ya. Nah terus gini, kan itu kan pasti kan ada garam-garamnya tuh. Ya. Nah, kebanyakan tuh teman-teman yang diet yang belum paham tuh dia tuh takut garam tuh. Itu bagaimana tuh? Itu salah. Jadi garam itu juga ada fungsinya buat tubuh ya. Nggak sembarang, nggak kita diet tuh nggak pernah makan garam, itu malah berbahaya sekali. Diet malah berbahaya kan tuh Malah kan bener kan berbahaya. teman-teman, kalau diet nggak makan garam tuh malah berbahaya. Itu berbahaya sekali. Nah terus enaknya jadi Ya kita makan seporsi yang normal. porsi normal ya. Kalau kita Oke. makan agak keasinan, nah itu ingat-ingat tuh makanan apa yang keasinan banget ya misalnya. Itu bisa kita akalin lagi, misalnya dengan minum air yang banyak. Oh berarti pada saat latihan habis itu minum air yang banyak. Nah, otomatis Oke. garamnya kan keluar. Kayak gitu. Oke. Kelebihan garam itu pasti keluar. Iya. Yang Berarti- penting kita olahraga, badan kita sehat, minum air yang cukup, itu pasti kelebihan garam pasti keluar. Pasti keluar ya. Oke. Dulu kan kalau nggak salah kan kau kan berat ya. Beratnya berapa dulu kok? 150 kilo. 150 kilo. Sekarang berapa? Sekarang 90.
sekarang 90 kilo coy. Tuh, lihat. Begini kan. Usia berapa? 35. Usia sama kayak saya, 35 tahun ya. Lihat. Dengan dia masih tetap bisa makan enak, tapi badannya lihat udah bagus. Jadi buat teman-teman yang badannya masih gemuk dan yang lain-lain, stop yang namanya diet sengsara. Pilihlah dengan diet yang smart ya. Tetap enak, tapi tetap tanggung jawab sehingga nantinya berat badannya turun, massa ototnya juga naik. Satunya dengan olahraga ya. Salah satunya adalah fitness. Gitu ya, Bri ya. Betul. Kalau mau kurus aja nggak usah makan juga kurus. Nggak juga kurus ya, kan? ya gitu ya. Lalu ada lagi nih kok, ada bilang bahwa kesalahannya, ini banyak banget nih, nggak cowok nggak cewek nih yang belum paham. Mereka diet tapi biasanya makan sehari 3 kali, tapi malah ini sehari sekali. Nah, itu gimana tuh? Nah itu juga berbahaya sekali. Bahaya gimana tuh, Pak? Jadi konsep kalori tadi, misalnya sama nutrisi, kita sehari butuh nutrisi seimbang biar badan kita sehat. Metabolismenya naik. Kalau kita kurangin makan, otomatis nutrisinya kurang. Metabolisme juga melambat ya? Metabolisme turun, otomatis sakit, tidak sehat, dan bisa dibilang malnutrisi malah kan? Malnutrisi. Karena nggak seimbang nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kurus ya kurus, tapi nggak sakit. Nggak sehat. Mukanya pucet, ya kan? Nggak seger, orang bisa lihat badannya sih bagus. Gitu. Berarti intinya adalah nggak boleh ngurangin porsi makan dalam sehari. Misalnya sehari 3 kali ya 3 kali gitu ya. Tetapi harus smart dalam kita pemilihan sama olahraga tadi. Sama olahraga tadi ya, tentu ya. Defisit kalorinya kita bisa ambil dari olahraga. Defisit kalori kan, tapi nutrisinya tetap terjaga. Oke. Bener tuh, aku juga pernah tuh diet ya ayam itu tak teflon doang, nggak pakai apa-apa ya. Cuman kok 3 bulan kok. Bener, nggak bisa panjang dietnya. Itu nggak tahu itu apa memang karena otak kita nyuruh kita bosen atau memang gimana gitu ya, Pak? Ya itu nanti emang ada di otak kita seperti itu. Jadi otak kita tuh berusaha untuk menyeimbangkan dengan kebiasaan kita yang lama. Nah mungkin kita bisa bertahan dengan segitu lama kecuali emang kebiasaan kita jaga kayak gitu ya. Udah bertahun-tahun begitu lah ya. Brojol ayam rebus mungkin ya. Itu bisa karena otak udah terbiasa. Udah terbiasa gitu ya. Tapi kalau kita yang masih yang dari awalnya suka makan donat lah apa, itu mau diubah dalam 3 bulan tuh nggak mungkin. Nah kalau soal cheating day kok, cheating itu gimana tuh? Nah ini konsep cheating day yang salah ya. Nah ini ilmu. Coba kok kasih tau Pak, kerasuannya kok. Orang itu banyak orang lain ngomong kita cheating day. Jadi 6 hari kita makan bersih, 1 hari saya mau cheating makannya. Wah beradu tuh. Malah jadinya binge eating kita bilang ya. Apa tuh? Binge eating. Binge eating itu apa tuh? Maruk makannya. Oh berarti jadi kayak balas dendam. Berarti kita makanya terus akhirnya balas dendam jadi makanya ngawur gitu jadinya ya. Oke, gitu. Konsepnya sama yang tadi, sama kayak kita makan bersih 3 bulan tiba-tiba otak kita nggak mampu nih, harus makan enak. Itu hampir sama. Jadi pas hari ke-7 dia melakukan balas dendam. Ngawur. Akhirnya over kalori. Dan over kalorinya parah daripada defisitnya. Terus di 6 hari yang ke-7 sia-sia. Balik lagi, bolak-balik. Nah, terus bagusnya kalau mau cheating ini gimana tuh? Nah, jangan bilang itu cheating day, tapi jangan bilang cheating day. Jadi emang itu program kita. Saya tadi bilang. Kalau misalnya kamu makan ayam rebus, bosan, minggunya nasi padang sabrek. Mending nasi padangnya kita atur porsinya dari awal. Kita makan tiap hari santai aja. Porsinya kita atur, kita olahraga, otomatis kita nggak bakal balas dendam. Iya, karena sudah tercukupi hasratnya ya. Udah enak di mulut kita, badan kita udah enak, udah cukup rasanya. Kayak gitu. Jadi teman-teman tadi sharing yang bagus banget dari Koko Koceng atau Koko Fikri ya. Itu buat teman-teman yang mau sehat ya, yang diet sehat, yang mau fat loss ya, bukan diet lomba ya, ini beda ya. Ini adalah diet sehat karena nggak semuanya channel saya ini adalah untuk diet orang lomba, tapi diet untuk sehat. Gitu ya Koko ya. Betul. Oke. Thank you Koko. Nanti akan ada lagi kita sharing lagi soal pola makan yang lainnya, mengulas mitos-mitos yang ada yang salah kaprah. Biar supaya orang-orang juga tetap jadi lebih sehat. Oke? Thank you Koko. Sama-sama Mas Aki. Wah, kali ini nasi goreng diet, nasi goreng ayam, telur. Apa jadi? Wah, iya. Dibayari sama Mas Odi. Murah ini toko apa baji kira ini untuk kayak makan malam dulu bro. Semoga besok sehat, amin.